wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha. Kata Ibnul Qayyim, dan ini menjadi rujukan para pemikir Islam terkait dengan persoalan isu-isu dalam hukum Islam dan hukum keluarga Islam. Beliau mengatakan syariat yang di dalamnya ada konsep khitbah, itu dasarnya, fondasinya adalah pada hikam. Yang kedua, masalihil ibad, kemaslahatan, kebaikan buat manusia, fil ma'ashi wal ma'ad, dalam kehidupan di dunia ini dan kehidupan akhirat. Jadi kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kata Ibnul Qayyim, dia mengatakan syariat itu adalah adlun kulluha, semuanya tentang keadilan. Syariat itu rahmatun kulluha, semuanya tentang kasih sayang. Syariat itu masalihu kulluha, tentang kemaslahatan semuanya. Dan syariat itu adalah wa hikmatun kulluha, tentang hikmah. Nah, kalau kita lihat dari perkataan Ibnul Qayyim ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Badrus Soleh. Muhammad Badrus Soleh. Masya Allah. Sebentar, ini ada suara masuk ya? Mau tanya, saya kan sudah bertunangan. Mau tanya. Kabul. Mau sekarang nikahnya? Belum. Iya, monggo. Ada suara masuk ini. Ada suara masuk, Prof. Makanya ini dari mana ya? Kalau peserta tetap 14 ini, Prof. Monggo, ya. Untuk dari mana pertunangan masuk itu ini? apakah beda dengan hitbah? Lalu hitbah yang ada speaker yang hidup. Ya, Itu ada persoalan khitbah. jawabannya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ini kayaknya ada sesuatu yang Saya nggak ada istilah tunang menunang, alias pertunangan itu orang ono re. Kalau khidbah ada, alias suara dari mana ini? cupi. Ya, bahasa Jawa ya, Bang? Mungkin ada yang ini, ada yang share screen ini, Prof. Ada Ada yang share sound. Ya, yang menjuru sudah Ada yang share. 90. Ada yang tanpa sengaja Coba share sound. iya. Kalau tunangan 50%. kan khitbah dan lain sebagainya di dalam perusahaan keluarga itu dasarnya itu kemaslahatan, kepentingan manusia. Nah, ini akan masuk nanti terkait dengan konsep tentang an-nazar ilal maktubah, melihat kepada perempuan yang dipinang. Itu nanti masuk ke sana. Nah, sebelum kita masuk kepada isu-isu yang ada di dalam khitbah, kita perlu juga mengenali definisi atau pengertian dari kata khitbah. Nanti akan muncul kata khutbah, yang akar katanya itu sama. Di dalam bahasa Arab, khitbah dan khutbah itu mempunyai akar kata dari kata kho, to, dan ba, khotoba. Yang dalam bahasa Arab itu artinya adalah sesuatu yang jelas, singkat, dan padas. Itu khotoba. Oleh karena itu, maka khitbah itu harus jelas siapa yang mau dipinang. Kemudian harus singkat, tidak bertele-tele pada saat peminangan. Dan padat, jelas maksudnya langsung. Itu namanya khutbah. Makanya khutbah itu tidak bertele-tele. Jelas. Karena kalau seandainya pada saat meminang tidak jelas, anaknya siapa yang mau dilamar. Nah, ini perlu dipahami. Nah, di situ juga muncul kata khutbah. Khutbah ini punya makna yang sama dengan khitbah. Artinya sesuatu yang jelas, singkat, dan padat. Maka khutbah itu tidak bisa panjang-panjang. Sampai 1 jam itu tidak boleh itu. Kenapa? Karena dia harus singkat, padat, dan jelas. Makanya khutbah itu biasanya 20 menit misalnya. Paling lama 30 menit. Hanya poin-poin penting saja yang diungkapkan, disampaikan dalam khutbah. Makanya kalau ada orang yang khutbah sampai 1 jam, dia tidak ngerti makna khutbah itu. Tidak mengerti makna khutbah yang dalam bahasa Arab itu adalah jelas, singkat, dan padat. Nah, setelah melaksanakan khutbah peminangan, maka tidak boleh dalam jangka waktu yang lama. Karena dia harus singkat sampai ke pernikahan. Tujuannya ini adalah untuk mengikat, untuk menandai bahwa perempuan itu sudah ada yang pinang, sehingga kemudian orang lain tidak lagi boleh meminang orang tersebut.
sambil kemudian mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan persoalan pernikahan, misalnya seperti maharnya, saksinya, dan lain sebagainya. Itu dipersiapkan. Tetapi ingat, mempersiapkan itu tidak boleh sampai bertahun-tahun, nanti akan memunculkan fitnah, akan memunculkan sesuatu yang tidak dikehendaki. Nah, karena khitbah ini adalah sebagai sebuah cara untuk mengikat supaya perempuan yang dipinang itu sudah ada yang memiliki, maka para ulama itu berbeda pendapat terkait dengan soal hukumnya. Kalau kita melihat pandangan para ulama jumhur, seperti hampir sebagian besar para ulama itu mengatakan khutbah itu bukan sunnah, dia hanya bentuk kebolehan. Anda boleh melaksanakan, boleh tidak. Boleh juga langsung datang, langsung menikahi. Jadi tidak perlu melakukan peminangan, langsung menikahi saja. Kalau perempuan itu setuju, langsung datang untuk dinikahkan dengan proses akad yang sudah ditetapkan. Tetapi ada pandangan dari ulama Daud al-Zahiri, yang ulama Daud al-Zahiri ini sebenarnya sudah tidak populer, meskipun kitab-kitab yang ditulis dalam metode al-Zahiri itu masih ada, seperti kitab Al-Ihkam yang ditulis oleh Ibnu Hazm al-Andalusi, itu masih ada, masih dibaca. Saya pernah lihat kitab itu, tapi saya tidak jadi beli ya. Itu adalah murid dari Daud al-Zahiri, yang cara pandangnya itu adalah cara pandang yang sangat literal dalam memahami teks. Karena teksnya itu menunjukkan kepada sesuatu yang wajib menurut al-Zahiri, maka kesimpulannya adalah khitbah. Dengan melihat hadis-hadis yang tadi sudah dipaparkan, al-Zahiri itu mengatakan sebagai sesuatu yang wajib. Tetapi para ulama jumhur mengatakan bahwa khitbah itu adalah sesuatu yang bersifat boleh. Anda boleh lakukan, boleh juga tidak. Tidak ada yang bersifat sanksi. Kalau seandainya tidak melakukan, maka kemudian berdosa. Tidak ada sanksi seperti itu. Nah, karena khitbah ini adalah sesuatu yang penting di dalam ajaran Islam, yang bisa dilaksanakan, bisa tidak, tetapi dia penting, maka dia harus ada satu prinsip yang mendukung konsep ini sehingga menjadi kuat. Apa? Yang pertama adalah dalam peminangan berdasarkan perspektif Nabi, hadis-hadis Nabi, itu harus bersifat taisir. Dia harus memberikan kemudahan. Ada hadisnya itu, yumnul mar'ati taisiru khitbatiha wa taisiru sadaqiha atau sidaqiha. Anugerah atau kebaikan perempuan itu adalah taisiru khitbatiha, mempermudah peminangan terhadap dirinya. Artinya jangan dipersulit. Kalau ada datang orang yang dikenal agamanya baik, pekerjaannya baik, maka jangan ditolak, diterima. Makanya seperti yang sudah dijelaskan Pak Zuhri tadi, itu kan ada satu kasus ya, kasus tentang Fatimah binti Qais, yang beliau ini datang 3 orang yang meminang, seperti Abu Jahmin, dan yang ketiga adalah Usama. Ini berdasarkan cerita dari hadis Nabi. Yang pertama Muawiyah. Kata Nabi, setelah Fatimah binti Qais melaporkan ada 3 orang yang meminang beliau, meminta beliau menjadi istrinya, Nabi kemudian memberikan pendapat. Amma Muawiyah, amma Abu Jahmin, adapun Abu Jahmin itu adalah orang darabun linsa, orang yang suka memukul perempuan, artinya temperamental. Maka Nabi memberikan rekomendasi jangan memilih dia. Adapun Muawiyah itu adalah su'luk, la mala lahu, orang yang tidak mempunyai harta sama sekali, atau orang yang miskinnya itu kebangetan, su'luk. Lalu juga Usama kepada Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usama, dan kemudian Fatimah binti Qais mengatakan, setelah saya menikah dengan Usama maka saya berbahagia. Kenapa? Karena sifat temperamental tidak ada pada Usama, dan Usama juga mempunyai sesuatu yang bisa diberikan sebagai nafkah kepada istrinya. Dan
peristiwa ini sebenarnya menjadi satu pesan moral kepada kita bagi perempuan, misalnya pada saat ketika memilih pinangannya atau calon suaminya, itu kriteria yang seperti yang disebutkan oleh Nabi pada kasus Fatimah binti Qais itu bisa menjadi sebuah rujukan. Itu yang pertama ya. Prinsip yang kedua di dalam persoalan khitbah, an-nadharu ilal maktubah. Ini prinsipnya adalah melihat kepada perempuan yang dipinang. Makanya melihat kepada perempuan yang dipinang. Nabi pernah mengatakan undur ilaiha, lihatlah kepada perempuan. Kenapa? Fa innau ahra ayu dima bainakuma. Karena dengan melihat kepada perempuan itu bisa melanggengkan. Artinya apa? Tidak ada yang dirugikan. Jadi dasarnya itu adalah tidak ada yang dirugikan, yaitu kemaslahatan. Maka peminangan itu adalah salah satunya supaya tidak ada yang dirugikan dengan prinsip melihat kepada perempuan yang dipinang. Jadi melihat kepada perempuan yang dipinang pada saat khitbah itu untuk menghindari terjadinya kerugian. Nah, tetapi para ulama berbeda pendapat karena hadis yang saya sebutkan tadi itu tidak menjelaskan batasan-batasan yang dilihat. Itu bersifat umum, undur ilaiha. Maka Daud Adz-Dzahiri, ulama Adz-Dzahiri, madhab Dzahiri, karena dia sangat literal dalam memahami teks, maka dia memberikan satu kesimpulan hukum bahwa melihat kepada perempuan itu hukumnya wajib pada saat khitbah. Melihat kepada perempuan secara keseluruhan. Artinya dalam keadaan telanjang bulat, tidak ada berpakaian sama sekali. Itu Adz-Dzahiri. Nah, kalau pendapat Adz-Dzahiri kita pakai dalam konteks sekarang, itu bisa salah satu yang mengganggu hak asasi manusia, dan itu sesuatu yang bisa memunculkan gerakan-gerakan dari kaum feminis, kan itu melecehkan perempuan. Saya akan share misalnya yang dikatakan oleh Ibnu Rus ini. Bisa nggak saya share dari sini ya, dua ini, atau saya stop share dulu, saya share dari kitab Bidayatul Mujtahid ini. Mana ini betul? Nah, ini budaya. Kalau salah ini nih. Bisa dilihat nggak dia? Bisa. Bisa. Saya kasih agak besar dikit. Jelas, Prof. Ini nih. Di sini kan dijelaskan nih. Jadi di sini disebutkan ini nih. Saya baca catatan kakinya saja dari sini. Qala Syaukani naqlan an Tirmidzi fi sunanihi, kata Imam Syaukani menukil dari Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi, wa qad qala ahlul ilmi, berkata para ulama, innan nikaha jaizun bi ghairi khitbah. Nikah itu boleh tanpa perlu melakukan khitbah. Sebagian ulama mengatakan demikian. Siapa yang mengatakan? Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama lainnya, wa ghairuhu min ahlil ilmi. Kemudian Syaukani mengatakan dalam kitab Nailul Autar ini, wa yadullu alal jawaz, yang menunjukkan tentang kebolehan nikah tanpa khutbah, hadis Ismail bin Ibrahim. Kalau lanjut nih, wa qala Ibnu Qudamah berkata, Ibnu Qudamah ini adalah mazhabnya Hambali. Wal khitbatu ghairu wajibatin inda ahadin min ahli ilmi alimnahu. Jadi khitbah itu enggak wajib. Menurut salah seorang dari ulama yang kita kenal, kecuali Daud ini, Daud Adz-Dzahiri, fa innahu aujabaha. Daud mewajibkan mewajibkan khitbah. Nih, Daud mewajibkan khitbah. Nah, di sini nanti ada kata an-nadhar ilal khitbah.
Mana ini an-nadhari ila al-makhtubah? Padahal tadi saya sudah siapkan ini kota. Nah, ini nih. Nah, ini salah satu perdebatan para ulama yang dikutip oleh Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, kitab wajibnya orang-orang perbandingan mazhab, kitab ini nih. Kebetulan saya mengajar di UIN Jakarta, studi naskah fikih klasik menggunakan kitab Bidayatul Mujtahid. Nah, di sini yang menarik ini nanti pandangan dari Daud Al-Zahiri. Sini kita akan bahas nanti, kita dapat nanti. Nah. Ini tadi itu. Nah, ini catatan kaki yang kedua terkait dengan persoalan an-nadhar ilal maktubah, melihat kepada perempuan pada saat khitbah. Malik membolehkan hanya kepada wajah dan dua telapak tangan. Itu Malik. Ulama selain Malik membolehkan seluruh badan kecuali dua kemaluan, dubur dan kubul. Tetapi sekelompok ulama itu melarang secara mutlak. Abu Hanifah itu membolehkan melihat kepada perempuan yang dipinang hanya kepada dua telapak kaki, wajah, dan dua telapak tangan. Nah, sebab perbedaan pendapatnya apa? Wasababu fi ikhtilafihim annahu waradal amru bin nadhari ilaihinna mutlaqan. Sebab perbedaan pendapat di kalangan mereka adalah karena ada perintah untuk melihat perempuan yang dipinang secara umum. Ada juga larangan. Ini sebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada juga dalil yang melarang melihat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Mana dalilnya? Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minna. Perempuan tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak. Nah, para ulama mengatakan yang nampak itu adalah al-wajah wal kafan. Wajah dan dua telapak tangan. Wa qiyasan ala jawazi kasfihima fil haji indal aktsar. Dengan menganalogikan tentang bolehnya memperlihatkan kedua anggota badan ini di dalam haji menurut sebagian besar para ulama. Nah, pada saat ketika menjelaskan tentang tentang persoalan tersebut, yang menarik dari ulama Daud Al-Zahiri, dia mengatakan wa an Daud, ini sini nih, annahu yanduru ila jami'ha. Dari pendapat Daud Al-Zahiri, laki-laki yang akan meminang perempuan itu harus melihat kepada semua badannya. Anda bisa bayangkan kalau pendapat ini masih dipakai ya di dalam konteks saat ini, itu bisa memunculkan ketegangan di dalam masyarakat, dan itu bisa memunculkan sesuatu yang saya pikir bisa munculkan kecauan. Tetapi an-nadhar ilal maktubah, melihat kepada perempuan yang dipinang, itu ada yang pertama adalah membolehkan, yang kedua adalah mewajibkan, seperti pandangan Daud Al-Zahiri. Tapi intinya adalah kita ketika meminang perempuan maka boleh melihat kepada perempuan, tetapi dibatasi anggota badan yang bisa dilihat itu adalah wajah dan telapak tangan. Dan inilah pandangan dari mazhab Syafi'i. Dan menurut penelitian, dengan melihat kepada wajah dan telapak tangan itu bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Seperti kita misalnya masak, kalau kita masak misalnya sayur, lalu kita ingin mengetahui bagaimana rasa sayur itu, kan tidak mungkin kita makan semuanya itu satu panci misalnya, tapi kita hanya bisa mengambil satu sendok lalu kemudian merasakannya, lalu bisa menyimpulkan bahwa ini sudah asin, belum asin, atau sudah cocok. Itu bisa disimpulkan hanya dengan satu sendok saja.
untuk dalam penelitian namanya sampel. Jadi tidak mungkin kita ambil semua, tapi kita ambil sampel lalu kita bisa memberikan satu kesimpulan. Jadi prinsip dalam khitbah ini adalah dua berdasarkan hadis-hadis Nabi itu. Mungkin tadi dijelaskan oleh Pak Zuhri ya, atau mungkin saya tidak begitu dengar terkait dengan bahwa prinsip pertama peminangan itu harus dipermudah. Prinsip yang kedua dalam meminang itu bisa melihat kepada perempuan yang dipinang. Dan itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan itulah memperlihatkan bagaimana luasnya khazanah pemikiran hukum Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan hukum Islam ini kan biasanya banyak tuh mahasiswa-mahasiswa dari Usuluddin misalnya dulu ya, orang-orang syariah ini adalah orang-orang yang cara pikirnya hitam putih. Keliru, karena di dalam syariah itu menggunakan semua keilmuan termasuk filsafat. Ketika bicara tentang dilalah itu, bicara tentang usul fikih itu menggunakan filsafat kalam itu. Dan pandangan-pandangan para ulama itu luar biasa. Begitu banyak itu. Sampai kita bingung sendiri, pandang ada satu kasus yang sama tapi pendapatnya bisa berbeda-beda. Yang ketiga, ketika kita membuat pemetaan terkait dengan hadis-hadis tentang khitbah, itu ada yang disebut dengan mekanisme khitbah. Ya, ini mungkin yang belum disentuh oleh Pak Zuhri ya, mekanisme. Di dalam hadis-hadis itu kita bisa membuat satu kesimpulan itu. Yang hadisnya sudah disebutkan tadi. Misalnya terkait dengan Nabi misalnya meminang Ummu Salamah melalui orang yang diutusnya. Satu pendapat ada yang mengatakan Umar, misalnya pendapat lain ada yang mengatakan siapa itu. Yang kedua ada hadis tentang Nabi melamar Siti Aisyah misalnya. Nah, dari beberapa hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa mekanisme khitbah ketika perempuan itu masih kecil, maka pinangan itu adalah kepada walinya, kepada bapaknya, seperti kasus Siti Aisyah. Kan ada hadisnya tadi itu, sampai Abu Bakar mengatakan, anak aku ini kan saudaramu, bagaimana kamu bisa mau minang anakku atau mau melamar anakku, Siti Aisyah. Apa kata Nabi? Anta akhi fi dinillah wa kitabi. Engkau ini adalah saudaraku seagama, tapi bukan saudara sedara. Jadi artinya boleh anaknya yang bernama Siti Aisyah itu boleh dinikahi oleh Nabi. Meskipun nanti terjadi perbedaan pendapat terkait dengan usia Siti Aisyah dinikahi, tapi pada saat itu dianggap Siti Aisyah itu adalah masih kecil. Artinya belum matang secara fisik misalnya. Nah, ketika melamar perempuan yang masih kecil, yang ini kemudian diambil al-am, sifat umumnya, al-ibra bi umumil lafz la bi khususis sabab. Yang diambil itu adalah lafaz yang bersifat umum. Jadi yang diambil umumnya bahwa perempuan yang masih kecil ketika dilamar, lamarnya itu kepada walinya. Nah, kalau perempuan itu sudah dewasa, maka orang yang melamar itu harus dimintai izinnya perempuan itu. Termasuk janda dan juga termasuk perempuan yang perawan yang sudah dewasa. Meskipun dalam kasus yang pertama, seorang bapak itu bisa menikahkan tanpa minta izin kepada anaknya, yang kasus yang pertama. Tapi pada kasus yang kedua, wal bikru yasta'zinuha, wal bikru tusta'maru, kata Nabi, gadis atau perawan itu dimintai pandangannya, mintai izinnya. Jadi kalau perempuan perawan dewasa lalu mau dinikahkan oleh bapaknya punya hak ijbar untuk menikahkan paksa anaknya menurut mazhab Syafi'i, tapi harus minta izinnya. Kira-kira dia bersedia enggak? Lalu Nabi mengatakan izinnya gimana? Nabi mengatakan iznuha simatuha. Izinnya itu adalah ketika perempuan itu diam dianggap sudah izin. Tapi konteks diam ini kemudian kan kalau ditarik dalam konteks sekarang bisa ditafsirkan berbeda. Perlu ada rekonstruksi pemaknaan terhadap makna diam di dalam hadis itu. Yang ketiga, mekanismenya seorang yang melamar bisa datang sendiri atau bisa mewakilkan kepada orang. Jadi mekanismenya itu bisa bermacam-macam ya. Kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang persoalan khitbah. Nah, karena khitbah ini adalah satu konsep
penting yang bisa dipakai sebelum melakukan pernikahan atau akad pernikahan, maka supaya tidak memunculkan mudarat karena syariat Islam itu dibangun dari maslahat, maka ada beberapa kasus yang itu dilarang oleh Nabi. Nah, ini menarik, ada special cases yang itu tidak boleh disentuh. Ada namanya ada zona warning, ada zona merah yang tidak boleh dilalui itu. Apa? Kalau perempuan itu sudah dipinang oleh orang lain, maka tidak boleh kita meminangnya. La yaktubu rajul ala khitbati akhi. Nabi mengatakan, dan hadisnya banyak itu yang berbicara itu, tapi semakna itu banyak. Jangan seorang laki-laki meminang pinangan perempuan pinangan dari laki-laki yang lain. Tetapi ada pendapat yang mengatakan itu dalam konteks normal. Artinya laki-laki yang meminang itu adalah laki-laki yang baik. Tapi kalau seandainya laki-laki pertama yang meminang itu kurang baik, lalu yang kedua adalah orang yang soleh, lebih baik dari dia, solehannya itu luar biasa, maka perempuan itu bisa, atau apa yang dilakukan oleh laki-laki itu tidak berdosa. Jadi konteksnya itu adalah lebih memberikan kemaslahatan kalau seandainya laki-laki yang kedua itu yang menjadi suami dari perempuan yang dipinang pertama. Kalau yang pertama nanti kekhawatirannya itu adalah akan munculkan mudarat. Tapi kalau seandainya laki-laki itu adalah soleh, dua-duanya soleh, maka tidak boleh itu. Kecuali salah satunya mengizinkan atau salah satunya membatalkan. Yang pertama membatalkan atau yang pertama mengizinkan, yang kedua untuk bisa melamar. Ada antaradin, prinsipnya itu adalah kerelaan supaya tidak ada yang dirugikan. Karena itu Islam memang begitu, tidak boleh ada yang dirugikan. Dan yang kedua, seperti yang sudah dijelaskan Pak Suhri itu, pada saat meminang itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Pada dasarnya, ketika orang perempuan itu dalam masa iddah, secara umumnya iddah apa saja, maka tidak boleh melamar secara soreh, tasrih, fil khitbah. Maksudnya apa? Terang-terangan melamar itu tidak boleh pada saat masa iddah. Nah, bagaimana kalau misalnya melamarnya dalam bentuk kiasan dengan sindiran, disebut dengan ta'rid, dalam bahasa Arab ta'rid fil khitbah. Ar-rattum, kan ada di dalam Al-Quran disebut ar-rattum. Fima ar-rattum bihi min khitbatin nisa, itu ada dalam surah Al-Baqarah itu. Nah, kalau dalam konteks meminang dalam pengertian sindiran dengan bahasa yang tidak langsung, maka dibuat kasusnya. Kalau kasusnya adalah perempuan itu dicerai oleh suaminya, cerai mati misalnya, suaminya meninggal, maka itu boleh. Atau perempuan itu ditalak 3 oleh suaminya, talak bain kubro, yang tidak mungkin lagi akan dinikahi, maka boleh melamar kepada perempuan itu dengan cara sindiran. Tapi kalau perempuan itu talak lagi, misalnya dia baru talak 1, masih ada masa rujuknya. Kan talak itu kan 3, talak 1 misalnya. Lalu kemudian ada masa iddah. Nah, setelah itu dia tidak rujuk, mau jatuhlah talak 2. Lalu kemudian itu masa iddah berakhir, dia tidak rujuk, jatuh talak 3. Setelah berakhir masa iddahnya, maka baik, dia tidak boleh lagi dia dinikahi, kecuali ada laki-laki lain yang menikahi dia lalu menceraikan. Setelah dia digauli lalu menceraikan, maka setelah diceraikan oleh suami yang kedua yang sudah menggauli yang istrinya itu, maka boleh dikawinkan oleh suami sebelumnya. Itu dalam Al-Quran disebutkan itu. Artinya banyak masalah-masalah yang dibahas dalam kitab-kitab fikih terkait dengan persoalan ini, yang kalau kita gunakan umur kita untuk membahas persoalan fikih itu tidak akan habis umur kita itu. Begitu dalamnya, hanya baru persoalan khitbah aja sudah luar biasa itu. Belum nanti kita masuk soal talak, soal ini, itu mendalam sekali kajian-kajian tentang Islam terkait dengan persoalan ini. Nah, itu tambahan saja untuk Pak Suhri ya, yang memang ada beberapa yang belum disentuh ya terkait dengan mekanisme, itu bisa ditarik tuh dari hadis itu, mekanismenya ada. Nabi mengutus perempuan yang ini langsung ke walinya, jadi tidak langsung ke perempuan, karena perempuan
yang masih kecil itu semuanya berada di dalam kontrol wali mujbir namanya. Ngerti kan wali mujbir? Dia wali yang mampu memaksa anaknya tanpa minta izin kalau anak itu masih belum dewasa. Tapi kalau sudah dewasa, si wali, bapaknya atau kakeknya, itu punya hak ijbar mengawinkan anaknya. Tapi ingat, etikanya karena dia sudah dewasa, tustakmaru, wal bikru tustakmaru. Dimintai pandangannya. Kalau sudah dimintai pandangannya, mau dinikahkan, dia diam aja. Diamnya senyum-senyum, berarti dia suka. Berarti setuju. Tapi ingat, ada juga perempuan yang diam tapi cemberut. Nah, itu perlu ditanya itu. Karena perlu ada ar-raddu bil lafzi. Nah, itu nanti dijelaskan. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu jelaskan. Ar-raddu bil lafzi. Dia bisa menolak dengan mengucapkan. Karena diam tidak bisa memberi kesimpulan. Ada orang diam, diamnya karena tidak mau. Ada orang diam karena malu. Nah, kalau diam malu berarti dia mau. Tapi kalau diamnya cemberut, berarti dia tidak mau. Maka ditanya, kau mau tidak? Kalau dia bilang, saya tidak mau, harus dengan ucapan. Kalau dia bilang, saya mau, meskipun dia cemberut, tapi dia mau, maka tetap berlangsung pernikahan. Dan itu dibaca dalam kitab-kitab fikih. Makanya saya merekomendasikan kitab yang dipakai itu adalah kitab Nailul Autor. Karena dia ada hadis ahkam. Itu yang menjelaskan tentang khitbah dengan kasus-kasusnya, itu adalah kitab Nailul Autor. Nailul Autor yang ada syarahnya ya, jangan yang tidak ada syarahnya. Kalau tidak ada syarahnya hadis doang kok pusing juga nanti tuh menafsirkan, tapi ada syarahnya dia. Saya punya yang ada syarahnya, tapi banyak sekali, ada sampai ribuan halaman disatukan. Nah, itu menarik. Nah, kalau mau beli ya beli kitabnya, yang bagus itu. Nailul Autor itu ada berapa jilid itu saya punya, tapi di Palu. Semua kitab-kitab saya ada di Palu, saya di Jakarta. Jadi susah juga. Jadi susah karena mau baca, untungnya ada PDF, jadi gampang di ini. Ya artinya kitabnya di sana, orangnya di sini, jadi susah juga. Ada satu Prof boleh Prof bertanya sedikit, Prof. Ya, silakan. Ya, tadi kan pertanyaan saya sama Pak Suri itu terkait dengan pandangan para ulama itu terkait dengan talak raji, khitbah mengenai talak raji dan bayin. Kenapa saya pancing? Karena saya membaca di kitab tafsirnya Wahab Suhaili, tafsir Munir itu, beliau justru yang berpandangan wa amma tasrih bi khitbati mu'tada min wafati atau talak bayin fa haramu aidan. Jadi, kalau tasrih nggak boleh. Tasrih nggak boleh. Kalau dia kan disebutkan bahwa perempuan yang masa iddah, lagi masa iddah ini, lalu kemudian dilamar secara terang-terangan, nggak boleh itu. Semua perempuan yang dalam masa iddah. Tetapi kalau dia dilamar secara sindir, siapa yang boleh? Yang pertama adalah perempuan yang dicerai mati. Baik. Tapi sindir yang disebut dengan al-mutawaffa alaiha, kan ada perempuan yang suaminya mati itu. Berarti dianggap cerai mati itu. Itu boleh itu disindir. Atau perempuan yang sudah talak bain, yang tidak mungkin suaminya itu akan menikahi lagi. Talak 3, bain kubroh. Tapi kalau ditalak lagi, haram itu. Karena dia masih, suaminya bisa balik lagi. Nggak boleh, itu bikin fitnah. Karena syariat Islam itu tidak boleh memberikan kemudaratan buat orang lain. Itu hebatnya Islam. Jadi dia punya prinsip, semua aturan-aturannya itu mengikut prinsip itu. Makanya syariat Islam itu adalah tentang keadilan. Wahiyya rahmatun kulluha. Dia tentang kasih sayang. Wahiyya masalihu kulluha. Dia tentang kemaslahatan. Wahiyya hikmatun kulluha. Dan dia tentang hikmah, kebijaksanaan. Lalu kata Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in dia sebutkan, segala sesuatu yang menyimpang dari semua itu bukan syariat. Jadi kalau ada syariat yang kejam terhadap orang, itu bukan syariat. Itu hebatnya itu. Makanya kalau Anda lihat, perhatikan Quran, tidak ada satupun yang kejam. Semuanya itu tentang kemaslahatan, tentang kasih sayang. Nah, karena Islam itu menjadi ancaman bagi agama-agama lainnya, maka banyak orang memunculkan fitnah tentang Islam. Kenapa bukan agama yang lain? Karena Islam ini ancaman.
Kan iblis ini hanya menggoda orang Islam kan? Kalau bahasanya begitu. Yang orang kafir nggak usah digoda udah masuk neraka. Tapi orang Islam, makanya kenapa Islam itu yang diserang? Padahal syariatnya luar biasa. Karena itu tadi, dia dikhawatirkan. Makanya dimulailah dengan membuat fitnah-fitnah tentang Islam. Islam ini adalah agama teroris, agama intoleran, macam-macam dinisbatkan ke Islam. Padahal syariatnya itu tidak ada satupun bicara tentang itu. Kata Ibnu Qayyim tadi, kalau ada sesuatu yang keluar dari prinsip itu, dia bukan falaisa minas syariah, kata Ibnu Qayyim. Itu bukanlah syariah. Itu hebatnya. Makanya semua yang disyariatkan oleh Allah dalam Quran itu tentang kasih sayang, tentang kemaslahatan. Saya pikir itu ya Pak Idrus ya. Mohon maaf Prof, bisa tanya? Makasih Prof, makasih Prof. Maaf Prof, tanya saya. Ya silakan Bu. Merah Prof. Gini Prof, Ya. tadi kan ada pertanyaan dari saya tertarik dari Pak Amin Parakasi. Apakah ada adakah dalam hadis jedah antara khitbah dengan akadnya itu Prof? Tidak Berapa lama disebutkan. waktu? Tidak yang disebutkan beberapa di dalam hadis itu tidak disebutkan, tapi dari makna khitbah itu artinya segala sesuatu yang bersifat singkat. Kata khotobah itu singkat. Makanya kalau dipahami dari kata khitbah itu muatan dalam kata kalimat to dan ba itu artinya singkat, jelas dan padat itu kalau bahasa Arab. Nah dari khotobah ini ada kata khutbah, ada kata khitbah. Nah, kata khitbah pada saat meminang itu harus jelas, padat, singkat. Setelah melakukan peminangan harus singkat pada saat perkawinan. Jadi kalau ditanya berapa singkatnya, semakin singkat semakin bagus. Tidak ada ketentuan. Tetapi kalau dia sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun itu malah menyakiti makna itu. Oleh karena itu supaya tidak memunculkan fitnah, maka ditentukan 1 bulan mempersiapkan. Jadi setelah dia melakukan khitbah, lalu persiapan. Persiapannya ini kan butuh waktu. Sebulan cukup. Biasanya surat, undangan, tempat perkawinan. Apalagi kalau orang Bugis kan, atau orang Palu itu kalau menikah itu habis-habisan juga itu. Tapi 1 ekor. Belum yang lain itu persiapan. Nah, mungkin langsung. Jadi ada 1 bulan, 2 bulan. 2 bulan lah katakan. Jadi kalau ditanya apa ketentuannya, tentunya yang mendasar itu adalah kearifan lokal. Local wisdom situ. Misalnya kalau di Jawa misalnya dia melamar hari ini, besok dia menikah bisa. Kan tidak perlu juga mempersiapkan yang macam-macam. Tapi ingat tradisi itu penting juga untuk diperhatikan. Ada orang yang dia merasa keluarga besar, kalau pernikahan itu tidak dirayakan secara besar-besaran, itu nanti akan memunculkan fitnah. Itu ada memang keluarga besar itu, maka dia mengundang banyak orang dan tentu persiapannya adalah harus persiapan yang sangat besar. Dan itu tidak bisa dalam waktu 1 bulan, itu bisa 2 bulan mempersiapkan itu. Undangannya sampai 10.000 misalnya. Kan ada itu sampai ribuan undangan itu. Sampai kemarin di gedung Almus ini sampai berapa shift itu orang. Padahal itu COVID itu. Datang banyak, saya juga kaget juga. Itu yang menikah keluarga ya. Dari pihak istri kan keluarga besar. Jadi saya kaget juga loh. Ini nggak bisa habis tamu. Dari mana ini tamu ini diundang? Hampir ribuan. Padahal itu COVID itu. Apa jawaban mereka? Saya bilang kenapa dibatasi? Karena ini terkait dengan persoalan keluarga. Nanti ada Prof, yang kedua satu lagi Prof. Pertunangan Prof. Pertunangan itu ya. Tunangan itu Prof. Bagaimana pendapat Prof tentang tunangan itu? Budaya maksudnya orang tunangan. Tunangan ke pinangan, peminang. Tunangan kan tadi ada disinggung Pak Suri bahwa itu khitbah juga bisa berarti tunangan. Sama, itu bahasa Indonesia tunangan, pinangan sama. Oh gitu. Jadi tidak ada batas. Tunangan sama dengan maktubah, perempuan yang ditunang, yang dipinang, itu sama aja artinya itu. Al-maktubah, bahasa Arabnya ya khitbah. Nah kalau ta'aruf itu kan konsep yang dimunculkan oleh kelompok hijrah milenial kan, kelompok hijrah. Ini harus ta'aruf. Maknanya ta'aruf sebenarnya tidak ada Pak di dalam masyarakat Arab ya, Islam terkait dengan ta'aruf. Ta'aruf itu kan maknanya dia memperkenalkan saja. Ini perempuan nih. Sebelum dinikahi misalnya dikenali, setelah itu nanti dia lamar. Itu istilah ta'aruf itu istilah yang memang dipakai oleh kelompok hijrah. Kalau bahasanya ya kelompok-kelompok kayak Salafi itu biasanya begitu.
menggunakan istilah ta'aruf. Kalau Aswaja nggak pernah menggunakan istilah ta'aruf itu. Al-Khairat nggak ada itu. Oh iya ta'aruf. Nah, ada ta'aruf. NU nggak ada. Muhammadiyah juga nggak ada. Tapi kelompok Salafi ada ta'aruf. Ta'aruf itu dikasih kenal. Kita enggak, kita khitbah selesai. Khitbah itu udah dikasih lihat itu. Wajahnya ini, itu sudah selesai. Karena pada saat itu enggak jadilah. Tangannya ini, kalau dilihat dari tangannya nanti banyak kudisan di badannya misalnya. Nggak jadi saya. Kan bisa dilihat ini, bisa disimpulkan. Nah kalau enggak jadi berarti enggak jadi. Tapi kalau dia jadi berarti langsung menikah. Jadi enggak usah lagi pakai istilah ta'aruf. Langsung aja khitbah. Khitbah ini sudah ta'aruf di situ. Pada saat ketika kita khitbah, kita sudah melihat calonnya itu. Cuma dibatasi yang dilihat itu adalah wajahnya dan kedua telapak tangan dan kedua kaki. Kalau pakai mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i ya dua telapak tangan dan wajah. Kalau Anda mau pakai zahiri silakan, semua badannya dilihat. Tapi perempuan nggak ada yang mau itu. Nanti kalau udah dilihat semuanya tapi tidak jadi akan muncul fitnah. Itu yang bahaya itu. Jadi istilah pinangan dan pinangan sama ya, nggak terlalu beda ya. Ya, ada lagi tadi saya dengar. Pak Ghazali. Pak Ghazali. Ya, terima kasih Prof untuk waktunya. Soal tadi mekanisme khitbah, karena khitbah ini setelah panjangnya penjelasan dari pemateri dan dari Prof, ternyata memang tidak ada kegiatan sebelum akad nikah selain khitbah. Nah, ada satu permasalahan sebenarnya Prof. Kalau tadi disinggung soal an-nazar, tadi ada yang berpendapat ke wajah saja, ada yang ke kafain juga. Ada sebenarnya juga syarat yang saya pernah baca di kalau menurut ulama Hanabila itu wa idza ishtarata bikran fabana thayyiban falahul fasakh. Jadi tentunya ini terjadi dalam khitbah di mana ada seorang pria misalnya mensyaratkan ishtarata bikran, mensyaratkan calonnya itu seorang yang perawan. Fabana thayyiban, ternyata tidak perawan gitu. Falahul fasakh. Nah, gimana menurut Prof tentang konsep ini? Karena saya juga melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama soal fasakh dengan syarat bikr ini, Prof. Terima kasih. Ya, Prof. memang syariat Islam itu tidak boleh ada kerugian. La dharar wala dirar itu. Ada kaidah fikih, la dharar wala dirar, tidak boleh memberikan mudarat dan Anda membalas dengan mudarat yang setimpal. La dharar wala dirar. Itu kaidah fikih. Nah, termasuk dalam persoalan khitbah. Kalau seandainya dia khitbah dan dia mensyaratkan gadis ya, ternyata setelah dinikahi perempuan itu tidak gadis, maka akan jadi fasakh gitu, menjadi fasakh. Kecuali si laki-laki sudahlah saya ridho saja, saya terima sudah apa adanya keadaan saya, boleh, tidak ada masalah. Sama dengan seorang laki-laki yang tidak mampu menikahi istrinya karena persoalan impotensi misalnya. Ternyata si perempuan itu sudah saya mengikhlaskan, tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya itu menjadi persyaratan, menjadi fasakh dia. Batulat atau batolat nikahnya menjadi batal, menjadi fasakh, menjadi rusak. Kenapa? Islam tidak boleh ada sesuatu yang merugikan, baik bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Maka dalam persoalan itu harus terus terang. Anda ini sudah janda atau belum? Jangan janda tapi bilang masih perawan, nanti repot itu. Bilang saja kalau memang sudah janda kan tidak masalah. Sama dengan saya ini belum menikah dengan yang lain, tapi saya sudah pernah kecelakaan dengan ini. Diberitahu, sehingga itu tidak memberi kerugian kepada orang yang meminang. Jadi perlu ada kejujuran. Di situ tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Nah, kita pakai dasar itu aja. Kalau itu merugikan, maka harus dihilangkan. Kalau itu terjadi, maka dia batal dengan sendirinya. Nah, kita fikih itu akan bicara itu, meskipun pendapat ya. Tapi pada dasarnya itu ada sesuatu yang disembunyikan dan itu bisa memfasakh atau merusak akad pernikahan itu. Fasakh itu kan artinya rusak. Ada yang lain? Tidak ada ya?
Saya pikir untuk malam ini kan sudah jelas sekali tentang khitbah. Artinya kita mungkin sebelumnya tidak begitu ngerti kan tentang khitbah dalam perspektif hadis. Sekarang kita paham tuh nikah, khitbah. Dua konsep ini sudah kita pahami dengan baik kalau kita ikuti perkuliahan dengan baik. Nanti ada konsep ketiga itu, pahami tentang apa itu? Tentang mahar, Prof. Nah, ini mahar lagi, ini kan menarik ini. Jadi baru dasar-dasarnya, belum sampai akad, tapi baru konsep nikahnya, baru khitbahnya, belum sampai menikahnya nih. Dan kemudian baru maharnya. Nanti kalau sudah masuk ke soal talak, soal ini lebih kompleks lagi tuh. Nah, kita nanti mahar juga kompleks ini. Mahar yang gimana dan sebagainya nanti. Nanti apakah ada boleh nggak akulturasi budaya dengan ajaran Islam? Integrasi. Karena Islam itu ketika berbenturan dengan itu, posisinya ada yang bersifat konflik, ada yang harmoni, ada integrasi itu. Asalnya Islam bertemu dengan adat, itu bisa tiga. Dia konflik, dia bisa terintegrasi, dia bisa harmoni. Islam sama dengan Islam datang pada saat ketika Nabi di Mekah, itu ada konflik, dia akomodasi, dia modifikasi. Itu hebatnya Islam. Jadi menarik dia. Dia tidak menghancurkan tradisi, tapi memoles menjadi sesuai dengan Islam. Atau dia tolak semua karena ini tidak sesuai. Seperti apa? Riba. Riba itu kan konsep orang Arab itu, jahiliyah. Dan itu menjadi satu transaksi ekonomi yang sangat menyebar di dalam masyarakat Arab itu tentang persoalan riba. Tapi Islam datang, ini zalimnya lebih banyak, hilangkan. Tazlimun wala tuzlamun. Jangan mendalimi dan kamu jadi zalimi. Maka riba wazaru baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba itu karena ini zalim. Tapi persoalan haji diakomodir oleh Islam, dimodifikasi. Masyarakat Arab ini kan jahiliyah ya, sebelum Islam datang itu kan ketika tawaf itu dalam keadaan uryan, tidak berpakaian. Lalu kemudian dia talbiyahnya itu membanggakan nenek moyang mereka dengan syair-syair pujian terhadap nenek moyang. Diganti oleh Islam, tawafnya diambil, pakaiannya diganti dengan ihram, pakaian ihram, lalu kemudian talbiyahnya diganti dengan zikir kepada Allah dan doa. Islam itu begitu. Nah, kita sebagai dai misalnya pada saat dakwah tidak boleh langsung frontal seperti dilakukan kelompok Salafi itu, menghancurkan tradisi sehingga muncullah fitnah dalam masyarakat. Ini kan dilakukan kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini, bukan kita benci dengan Salafi Wahabi, tapi kita benci cara mereka ketika menyikapi perbedaan itu. Itu yang kita sayangkan. Yang terjadi adalah fitnah di dalam masyarakat. Dan itu tidak sesuai dengan konsep dakwah Nabi dan dakwah Islam itu sendiri yang mengakomodir sesuatu yang baik. Kan sesuatu yang baik tidak harus ada ayatnya. Kalau itu memang baik dalam logika kita, itu sudah bisa kita pakai. Dan baik untuk masyarakat, itu bisa kita jadikan dasar. Makanya al-uruf itu menjadi salah satu sumber hukum. Kalau itu tidak bertentangan dengan logika manusia dan tidak bertentangan dengan syariat. Meskipun tidak disebut oleh Al-Quran, tapi ini bagus. Maka dia bisa menjadi sumber hukum di dalam penetapan hukum Islam. Nah, kalau di dalam undang-undang ya mungkin sebagai sumber hukum dalam regulasi perundang-undangan Indonesia yang disebut dengan hukum adat itu. Ya bahasa kita ya al-uruf as-sahih. Adat yang sesuai dengan tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan logika atau nalar sehat. Saya pikir itu ya, udah jam berapa ini? Udah jam 10 di sana, jam 9 di sini. Mungkin sudah pada mengantuk ya. Kalau saya belum mengantuk sekarang jam 9 ya. Padahal mau pancing ini supaya Prof juga pas kasih gambaran yang untuk hadis saksi ini. Kalau saksi itu nanti ada ininya, ada saatnya kan? Ya, Prof. Tidak mungkin. Ada waktunya, Prof. Kenapa? Ada waktunya. Ada waktunya. Jadi harus sabar. Sama dengan orang menikah itu harus sabar. Ada waktu. Terima kasih banyak, Prof. Nanti dibaca lagi hadis-hadisnya. Yang terpenting adalah kita sebagai mahasiswa S3